Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin tentunya yang masih setia menemani kalian setiap pagi di jam 7. Dan hari ini edisi Senin, tentunya kemarin banyak sekali game week 1 yang sudah bergulir di Liga Inggris yang akan kita bahas pada hari ini. Banyak yang protes sama gue di episode hari Minggu kemarin, kenapa tidak membahas performa luar biasa dari orang Tijani Reinders dan juga Manchester City. Kita akan bahas hari ini. Dan sebelum itu pastinya gue ingin menyapa juga para pendengar dan penonton yang sudah setia bergabung di kolom komentar untuk bisa disapa-sapa dulu ya. Dan hari ini gue ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-80 buat kalian semua yang kemarin mungkin lagi 17-an akhirnya nggak sempat nonton, bisa cek juga episode yang kemarin. Dan kita juga kemarin habis live reaction juga untuk program baru gue bersama Koci dan Panji itu di halftime show, lumayan bagus antusiasnya, yang nonton juga rame. Thank you so much buat kalian yang juga tune in kemarin. Dan gue ingin shout out hari ini untuk beberapa peran, itu adalah buruh pabrik. Buruh pabrik itu juga penting guys gitu untuk bisa melangsungkan ekosistem perekonomian kita, dan juga satpamnya juga penting nih untuk menjaga keamanan kita bersama ya. Jadi terima kasih buat para pendengar yang juga setia untuk tune in. Dan gue ingin mengingatkan kita udah masuk ke milestone ketiga, itu adalah jika mencapai 500.000 subscriber kita akan langsung terbang ke Turki untuk menemui Jose Mourinho, the special one. Oke, hari ini ada apa aja menunya? Pertama kita akan bahas tentang hasil Manchester City dan performa gemilang seorang Tijani Reinders. Kemudian kita akan masuk ke juga review dari pertandingan Chelsea lawan Palace yang berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dan terakhir tentunya kita akan bahas 3 hal yang bisa dipetik dari laga Arsenal kontra Manchester United. Oke, kita masuk dulu dari tema yang pertama, itu adalah hasil gemilang yang dipetik oleh tim gua Manchester City dengan skor 4-0 atas Wolverhampton Wanderers. My friend, chill out. Ini lawannya Wolves ya. Jadi tidak usah euforia yang terlalu berlebihan gitu kan. Karena expected gitu kan untuk lawan seperti Wolves ya harusnya memang 3 poin itu harusnya dimenangkan gitu. Nah, setelah pertandingan selesai tentu dengan hasil yang convincing ini, Pep Guardiola kembali memberikan sebuah sindiran kepada Hugo Viana untuk segera mentrim skuadnya sesegera mungkin. Jadi Pep bilang, kami punya terlalu banyak pemain, hari ini kami tampil tanpa Rodri, Foden, Kovacic, Savinho dan Ederson. Tapi di bench masih ada Gundogan dan juga Nathan Ake. Saya tidak suka meninggalkan pemain di rumah, itu tidak sehat. Dari sisi ruang ganti pemain yang nanti sedikit toksik kalau ada pemain yang akhirnya nggak masuk DSP dan harus ditinggalkan di rumah, bahkan nggak masuk daftar cadangan karena terlalu gemuk ini skuadnya. Ini berkali-kali sudah disampaikan oleh Pep Guardiola terkait concernnya dia di musim ini. Dia ingin bermain dengan skuad yang lebih lean, maksimal hanya 21-22 pemain. Nah, sementara ada banyak sekali posisi yang redundant. Terlepas dari hasil gemilang kemarin yang dicapai oleh Manchester City, itu tidak menutup fakta bahwasannya ada beberapa pemain yang ingin segera dipastikan statusnya oleh Guardiola. Antara lain itu adalah kepergian Savinho yang gue juga udah bahas kemarin, dibilangnya cedera beberapa minggu, tapi di foto IG story-nya Savinho dia tuh nggak cedera sama sekali. Dan juga terkait penawaran resmi yang sudah dilempar oleh Galatasaray untuk seorang Ederson. Nah, 2 departure ini itu bisa menjawab concern dari seorang Pep Guardiola terkait seperti apa dia ingin skuadnya itu lebih trim gitu. Nah, uang yang bisa dihasilkan dari penjualan kedua pemain ini plus beberapa pemain yang sudah dilepas seperti James McAtee, kemudian juga ada pemain yang lain, itu bisa diinvestasikan untuk mendatangkan seorang Rodrigo yang memasuki 2 minggu menjelang penutupan bursa transfer emang menjadi salah satu nama yang paling hot diincar oleh beberapa tim yang ada di Liga Inggris saat ini. Dan terakhir juga ada nama Rico Lewis yang sedang ditawar oleh Nottingham Forest untuk bisa diakuisisi. Memang kemarin dia juga menjadi starting 11 ketika melawan Wolves, tapi penampilannya tidak benar-benar convincing secara defensif. Dan ini juga sudah berlarut-larut sejak musim kemarin. Mungkin dengan dilepasnya Rico Lewis akan ada reinforcement yang bisa dicari, atau Kusanov yang akan mengoccupy sisi back kanan secara permanen. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang performa gemilang dari seorang Tijani Reinders, pemain berdarah keturunan Indonesia yang di debutnya di Premier League itu mainnya ugal-ugalan my friend. Jadi kemarin dari 4 gol yang diciptakan oleh Manchester City, 3 gol itu adalah keterlibatan dari seorang Tijani Reinders. Ini pemain yang diakuisisi dari
Milan dengan status marquee signing, gue juga nggak nyangka, nggak expect akan langsung tune in dan nyetel sebagus ini ya. Dan dari sisi semua pandit yang ada di Inggris itu langsung memberikan puja-puji setinggi langit dengan penampilan debut Reinders yang luar biasa. Dan memang peran yang dia mainkan di Manchester City itu sebenarnya kan dia diakuisisi untuk menggantikan Kevin De Bruyne, tapi secara realita dan praktis permainannya itu jauh lebih mirip ke David Silva dalam bayangan gue ketimbang seorang Kevin De Bruyne. Karena KDB itu mainnya lebih direct dan lebih banyak through ball. Sementara Reinders ini lebih all round. Kalau lu lihat dalam 3 gol yang skema tercipta, dia bisa run in behind, dia bisa buka ruang, dia bisa placing sendiri, dia bisa juga membuat sebuah umpan-umpan yang berbahaya untuk rekan setimnya, bisa menciptakan opportunity sendiri. Dan ini yang membuat gue sedikit mengingatkan kepada David Silva. Kalau dulu beberapa orang yang sesama pemain dan ruang ganti para staff Manchester City bilang they would rather pay a game to watch David Silva karena segitu, mungkin dia nggak terlalu sedikit salah satu pemain yang underrated lah, tapi sangat sulit ngambil bola dari dia dan dia salah satu pemain yang memiliki kemampuan melihat permainan dari POV yang lebar gitu. Makanya julukannya adalah El Mago, dan jika konsisten menurut gue dia bisa menjadi suksesor seorang David Silva karena permainannya tuh lebih all round, lebih lengkap ketimbang bermain. Ya beda ya kekuatannya. Kalau De Bruyne kan jenius dari sisi progressive passing, setiap dia bikin pegang bola tuh situasi berbahaya akan terjadi. Tapi Tijani ini bisa lebih jadi berbagai macam fungsi yang dibutuhkan menurut gue oleh Manchester City. Dan setelah pertandingan langsung dia diwawancara oleh wartawan untuk tanggapannya lah tentang seperti apa penampilannya di debutnya bersama Manchester City di Liga Inggris. Dia bilang rasanya sungguh luar biasa, saya sangat senang dengan kemenangan yang diraih dan bisa membantu tim dengan gol dan assist. Rasanya sungguh luar biasa dan bisa mencetak gol dan merayakannya di depan para fans Manchester City. Nah, kita harapkan karena ada daerah Indonesianya juga nih, dan ini kan kakaknya si Eliano ya gitu. Ya semoga dia bisa menjadi bintang berikutnya di Manchester City dan terus konsisten menjadi salah satu top performer di Liga Inggris. Berikutnya kita akan masuk ke bahas tentang pertandingan Chelsea yang ternyata sekarang moment of realization sih setelah dapat euforia menjuarai Club World Cup, Piala Dunia antar klub. Sekarang ketemu tim yang baru saja menjuarai FA Cup dan juga Community Shield dan akhirnya berakhir dengan skor 0-0 di kandang sendiri. Ini sebuah wake up call ya buat Chelsea, bahwasannya ini adalah musim yang baru dan musim yang baru adalah maraton bukan turnamen. Jadi dibutuhkan sebuah breakthrough, cara main yang baru, mungkin secepat mungkin adaptasi dari berbagai macam akuisisi pemain baru yang dilakukan oleh Chelsea dan Enzo Maresca untuk bisa membuat Chelsea melompat nih dari tim 4 besar, mungkin bisa challenging for the title. Nah, that level of X factor itu belum kelihatan ketika bertemu Crystal Palace semalam. Jadi setelah hasil 0-0, Maresca bilang seperti ini, kami mestinya melakukan counter attack dengan lebih baik, bertahan dengan lebih baik, tapi ini baru game pertama musim ini di preseason. Mereka memainkan 8 laga dan kami cuma memainkan 2 laga. Jadi kami sudah melakukan yang terbaik, tapi yang harus di-highlight bahwasannya kami mencetak clean sheet. Nah, clean sheet ini yang digarisbawahi oleh Maresca, karena kan sebelum pertandingan melawan Crystal Palace, Chelsea mengalami krisis department defensif, di mana tidak hanya Levi Colwill yang menderita cedera ACL, namun juga di hari H pertandingan tiba-tiba Tosin Adarabioyo seperti yang gue sampaikan juga di episode kemarin mendapatkan cedera. Jadi yang main kemarin itu Josh Ahempong berpasangan dengan Chalobah gitu, diapit oleh Cucurella dan juga Reece James. Jadi ini yang membuat mungkin kenapa yang di-highlight oleh Maresca itu adalah kemampuan mereka membuat clean sheets, karena itu penting sekali. Tidak kebobolan itu 50% dari upaya meraih kemenangan. Sisanya ya harus ditanggung renteng oleh para pemain yang ada di depan. Nah, kemarin secara khusus menghadapi tim yang prepare secara fisik, yang juga memiliki kemampuan counter yang berbahaya seperti Crystal Palace, itu menunjukkan sebuah improvement yang harus dicapai oleh Chelsea, di mana karakter pemain dari Chelsea ini mirip-mirip, sayap cepat,
skillful, yang suka nusuk, invert ke dalam. Tapi yang masih kurang itu adalah itu kreatif midfield atau attacking midfield yang memiliki kemampuan intelijensia dan progressive passing yang akan unlock situasi di mana ketika mereka deadlock. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan kenapa memang begitu kekehnya Enzo Maresca dan Chelsea mengejar seorang Xavi Simons. Karena elemen inilah yang kurang, yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita ketika tersaji di laga melawan Crystal Palace. Nah, asumsi ada seorang attacking midfield yang bisa mengunlock situasi itu akan sangat berguna untuk Chelsea mengarungi 38 pertandingan. Jadi bukan hanya 1-2 pertandingan bisa diselesaikan dengan skill individu. Nah, setelah pertandingan selesai, Robert Sanchez juga mengemphasize permasalahan ini. Dia bilang tentunya hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan, tapi kurasa tim sudah bermain dengan baik. Ya sudah memberikan 100% effort lah gitu ya. Kami memiliki kualitas saat memegang bola, namun sulit memberikan bola kepada Caicedo dan Enzo karena Palace menumpuk banyak pemain di lini tengah dan lapangan juga cukup kering. Nah, my friend, Robert Sanchez, jangan lu salahin lapangan, jangan lu salahin rumput, jangan lu salahin angin ya. Kita udah fokus aja nih ya, memperbaiki dan mengimprove apa yang bisa diimprove. Makanya kemarin itu udah ada sinyal juga dari Xavi Simons dengan di sosial medianya ngasih sign telepon untuk bilang kalau dia hanya menginginkan Chelsea, dan departure dari Christopher Nkunku adalah kuncian untuk akhirnya Xavi Simons bisa segera masuk ya ke Chelsea dan meresmikan transfer karena sang pemain hanya ingin Chelsea. Dan menurut gua ini adalah kepingan yang dibutuhkan untuk permainan Enzo Maresca karena gue gak ngelihat Enzo Fernandez sebagai seorang attacking midfield yang memiliki kemampuan kreativitas gitu. Mungkin dia dinamis, mungkin dia cukup progresif, dia punya kemampuan shooting, tapi kita butuh yang lebih kreatif gitu untuk bisa mengunlock low block dan juga tim-tim yang main lebih defensif ya. Itu dari Chelsea. Sekarang kita akan masuk ke laga yang berakhir dengan anti klimaks. Ini build up-nya bagus banget. Ironi dua pemain striker yang saling tertukar gitu kan. Improvement belanja yang edan-edanan di kedua tim, tapi ternyata permainan yang disajikan tidak sebagus build up-nya. Oke. Hasilnya adalah Arsenal menang 1-0, tapi menangnya juga tidak spektakuler. Lebih banyak bertahan Arsenal permainannya, dan flopnya debut seorang Victor Gyökeres. Setelah pertandingan selesai, Arteta langsung membela Victor Gyökeres. Dia bilang gini, Gyökeres melakukan banyak hal yang positif. Saya senang. Ada hal-hal yang harus kami perbaiki, terutama tentang high press dan ritme yang kami inginkan. Datang ke kandang United dan meraih kemenangan di laga perdana itu sebuah start yang baik. Ya, 3 poinnya harus di-highlight, 3 poinnya harus diapresiasi. Dan gue ngelihat Arsenal pendekatannya lebih pragmatis, di mana faktor bahwasannya tim yang juara adalah tim yang bisa terus menang meskipun main buruk. Mulai kelihatan di Arsenal. Apakah itu bisa konsisten selama 38 pertandingan? Masih question mark. Tetapi beberapa hal terkait debutan itu masih menjadi sebuah catatan kaki, dan gue ingin membahas secara lebih dalam karena kemarin juga lagi live reaction barengan sama Koci dan Panji, dan untuk khusus 3 hal yang bisa dipetik dari laga antara Manchester United melawan Arsenal kita akan bahas bersama Panji Suryono. Oke my friend, kita sudah bersama Panji Suryono untuk membahas 3 hal yang bisa dipetik dari laga Manchester United kontra Arsenal yang kemarin juga kita perdana live reaction dengan konsep baru ya Ji ya. Rame banget. Rame banget itu. Nah, ada 3 hal yang bisa kita petik dan pengen kita konklusikan. Nomor 1 adalah debut yang mengecewakan dari seorang Victor Gyökeres. Gimana tanggapan lu sendiri Ji tentang penampilan Gyökeres? Ya MU gak rugi lah ya gak beli Gyökeres ya. Tapi gue pikir ya dengan bermain di Arsenal akan sedikit mempermudah buat striker tipikal Gyökeres yang memang nomor 9 dikasih supply kayak Martinelli, ada Saka, ada Odegaard, tapi ternyata gak segampang itu juga ternyata untuk bisa menempatkan diri di posisi yang tepat, di momen yang tepat. Makanya kalau orang bilang Havertz pas-pasan atau kemarin Gapsus juga bukan striker yang bagus, ya gue belum bisa menilai Gyökeres dalam satu pertandingan doang ya. Cuman
di game pertama debutnya menurut gue dari cara dia involvementnya, dari cara dia menempatkan momentumnya dia, menurut gue kayak lambat banget dalam involvement of the game-nya. Bahkan untuk duel-duelnya pun gue nggak melihat dia superior gitu dalam urusan physical presence. Bahkan kan kalau lo baca statistiknya kan dalam sekitar 90-an gol di Portugal, dia cuma ngegolin 4 kan lewat sundulan. Artinya untuk bola-bola atasnya dia nggak sebagus itu, walaupun kemarin di pramusim lawan Bilbao dia bisa ngegolin lewat sundulan. Tapi memang tadi gue bilang mengecewakan banget, makanya menit 60 ditarik tuh menurut gue buat striker utama yang katanya bakal menjadi goal getter. Bahkan Arteta sudah mempromot ini striker yang sangat mengerikan buat para back-back lawan, watch out dan segala macam. Ditarik menit 60 nih kayak pukulan telak buat seorang Sesko. Tapi this is the debut, bukan menjadi akhir dari segalanya. Mungkin di lawan game-game lain yang pressure sedikit lebih relax, dia akan lebih nyaman. Tapi yang jelas tadi dia dalam posisi 1-0 harusnya sedikit lebih nyaman untuk bermain. Tapi ternyata enggak juga. Apa mungkin karena Arteta yang juga gue lihat tadi udah menurunkan tensi atau menurunkan tempo dari babak pertama, dia udah mulai ini kan agak mundur ke belakang. Sampai babak kedua gue jarang lihat Arsenal bermain sejelek ini sepanjang berapa tadi mungkin 70 menit di 45 tambah 20 ya mungkin 65 menit lah gue lihat ini Arsenalnya jelek banget secara permainan. Padahal MU-nya juga nggak begitu bagus gitu. Tapi justru tadi dengan Arsenal main kayak gitu, MU-nya kelihatan sedikit lebih bagus daripada Arsenal. Walaupun mungkin ketolong juga dengan unggul 1-0. Karena mungkin dengan unggul 1-0 dia justru pengen melihat bagaimana MU bermain sangat terekspos sampai kebuka belakangnya, sampai akhirnya dia bisa counter-counter. Tapi so far tadi back MU juga cukup bagus ya. Kebobolannya pun juga shit happens. Makanya gue bilang ini seharusnya game yang menjadi laga seri harusnya secara adil gitu ya. Secara hasil dan juga secara adilnya ini menjadi laga yang seri. Tapi gue lihat Gyökeres masih jelek banget sih secara debutnya, involvementnya, ngebuka ruangnya. Malah mendingan tadi Havertz di awal-awal dia langsung menghadirkan kayak apa ya, membuka ruang buat Saka sama si siapa Madueke kasihan ya, main langsung jadi back kiri. Cuman Havertz ini emang mungkin bener juga kata beberapa pandit di Premier League bilang gaya mainnya Havertz mungkin lebih suitable buat cara mainnya Arteta yang memang dia nggak butuh nomor 9 kok di sana, dia butuh orang yang memang bisa mengerti menjadi jembatan buat Saka maupun siapapun di kiri ya. Kayak Firmino lah, dia bukanlah tipikal pencetak 20 gol tapi bisa menyeimbangkan untuk Mane maupun Salah di sana nih. Ya kita lihat mungkin seperti apa improvement, karena kalau gue lihat tadi ya secara battle physical sebenarnya ada beberapa momen di mana dia bisa ngelindungin bola gitu ya. Tetap bisa under pressure tapi bisa menangin akhirnya jadi free kick gitu. Tapi gue sepakat sama lu, dari total peluang berbahaya yang dia ciptakan selama musim lalu di Liga Portugal 85-87 itu datang dari runs in behind. Betul. Itu yang nggak kelihatan di laga kemarin. Antara memang pergerakannya dia yang salah atau memang sebenarnya supply-nya juga nggak ada. Betul. Beberapa kali kan situasi counter akhirnya Odegaard kepotong nih Ji. Di duluan dipotong sama back-back MU. Nah ini mungkin understanding dan link up play-nya juga belum nyetel banget ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa recover dari sini, karena mungkin secara beban dari sisi debut juga berat banget. Betul. Lu debut di Theater of Dreams, ngelawan Manchester United lagi. Jadi ya it's a very big pressure gitu ya buat seorang pemain, apalagi yang memang baru didatangkan dari Liga Portugal. Oke. Ya, dan tapi gue tambahin juga emang gak fair sih kalau menilai dari pertandingan pertama, karena kalau lihat bandingin juga Saka, Odegaard jelek juga semuanya. Iya. Jadi overall jelek. Gue setuju. Jadi kalau lo hanya bilang Gyökeres jelek, tapi lo harus lihat yang supply juga. Saka pun juga hari ini out of itu banget lah, pokoknya nggak perform. Tapi Odegaard gini juga jelek. Kan ada 2 marquee signingnya. Gyökeres sama Zubimendi. Zubimendi tampil lebih baik secara de facto, sedikit lebih baik. Gue nggak bilang outstanding tapi sedikit lebih dalam ya aman lah, safe lah gitu dari sisi penampilan gitu, nggak bikin banyak kesalahan. Seenggaknya lu bisa ngalirin bola gitu, walaupun nggak ada progressive passing yang signifikan juga. Iya benar. Malah gue lebih ngeliat bagusan Partey musim lalu ya gitu ya. Sekali lagi ini baru 1 game gitu ya. Gue belum lihat Zubimendi yang katanya kayak Rodri versi kecil lah, atau kayak mungkin jebolan lama sih yang cara mainnya bisa sangat tenang mengalirkan passing-passing progresif, atau mungkin di prime-nya Jorginho gitu ya. Tadi sih menurut gue masih ya rata-rata air lah nih secara permainan. Ya 6,5 lah kalau Ponten di dalam permainan bola gitu, aman yang aja. Ya lebih jelek daripada Ugarte sih. Ugarte masuk ngoper ke lawan. Gila memang otaknya gak jalan Ugarte. Oke, kita masuk ke takeaways yang kedua. Ya semoga nanti kalian juga bisa ngasih opini kalian tentang itu ya. Takeaways yang kedua menurut gue itu adalah
bagaimana Mbeumo itu menjadi reference point attacking midfieldnya United yang 2.0 nih sekarang. Kerja sama dengan Matheus Cunha yang tadi di laga pertama ini jadi striker dadakan. Terus juga setiap bola awalnya dari dia dulu untuk akhirnya itu menjadi situasi berbahaya. Berarti lu sendiri ngelihat ini bagaimana overhaul di lini department penyerangan United yang akhirnya sekarang bertumbuh kepada Mbeumo, Ji. Iya, gue lihat bahkan dari pramusim gue bilang kan kalau Koci kan di OD bilang Cunha ini akan lebih bagus lah secara skill dan segala macam. Gue justru melihat Mbeumo akan lebih bagus gitu karena dia punya physical appearance yang lebih bagus. Lebih bagus. Ya, di satu sisi dia juga punya kecepatan dan smart thinking itu cepat gitu dalam permainannya. Dia cukup pintar untuk menempatkan diri, kapan tahu harus take ons. Memang tadi secara composure lawan Arsenal kayak ada 1-2 detik yang kayak ada yang salah aja dalam ambil keputusannya. Cuman di luar itu menurut gua berapa kali dia harus bikin Calafiori nggak berani maju ke depan. Berapa kali tadi dibikin Gabriel secara otot juga nyata nggak dominan banget secara ototnya. Jadi memang Mbeumo memberikan, gue optimis lah dari sisi serangan sayap kiri kanannya menurut gue dengan ada Cunha, dengan adanya si Mbeumo ini akan menjadi dongkrakan bagus buat MU. Tapi pertanyaannya siapa yang ada di depan sana karena Sesko menurut gue masih jauh dari harapan. Ngelihat tadi babak kedua main menit 60 sama involvement of the game-nya gue lihat dia nggak jalan. Sundulannya gue lihat dia harusnya dia bukan nyundul, dia malah bukan nyundul ke gawang tapi harusnya nyundul ngoper, dia malah tetap maksa nyundul ke atas. Dan orang bilang dia punya tinggi badan yang bisa lompatan basket, apa gunanya lo punya loncat setinggi langit kalau lo nggak bisa menangin bola gitu kan. Jadi memang lagi-lagi tadi mungkin pas di live reaction HTS ada banyak yang bilang semua pemain salah di mata Panji gitu. Enggak, ya karena kalau lo nggak salah lo nggak akan ada di peringkat 15 dan sekarang lo udah beli 200 jutaan pounds gitu. Ekspektasi orang kan harusnya lo harus sedikit lebih baik dong daripada itu. Tadi mainnya dari serangan sedikit lebih baik, tapi lagi-lagi end produknya nggak ada nih. Musim lalu juga sama. Berapa kali Garnacho punya tusukan-tusukan depan gawang, letoy. Berapa kali Højlund depan gawang, letoy, nggak jadi gol, bolanya mental-mental. Ujung-ujungnya kan yang dinilai adalah end of produknya. Mau sebagus apapun Mbeumo, mau sebagus apapun Cunha, mau sebagus apapun Sesko, kalau depan gawang nggak bisa ngegolin, semuanya useless buat gue. Jadi setuju gue dari kalau gue rate paling bagus dari 4 yang marquee signingnya Mbeumo paling atas, Cunha, ya Zubimendi baru Gyökeres. Ya Mas, Sesko terakhir lah. Sesko paling jelek lah dari tadi ratingnya menurut gue. Oke, terakhir yang jadi key takeaways, gue nggak tahu lu setuju atau enggak dari 3 hal yang bisa dipetik buat gue. Yang terakhir adalah betapa tereksposnya lini tengah Man United mengkonversi seorang Bruno menjadi seorang box to box. Itu kelihatan banget dari sisi physicality, intensity itu nggak equip gitu untuk berada di sana. Pun begitupun dengan teman yang nemenin dia, ya Casemiro ataupun Ugarte, dua-duanya nggak berada dalam level of intensity maupun defensive capability untuk bisa shield dari sisi atau menangin lah dominasi di lini tengah gitu. Nggak dari sisi fisik, nggak dari sisi kecepatan, nggak dari sisi intensity, semuanya nggak. Jadi menurut gue ini PR yang luar biasa untuk seorang Amorim bisa selesai, dan harapan gue ada sebuah pergerakan di jendela transfer sebelum ditutup. Karena ini obvious banget gitu, Ji. Di laga kemarin lu kalah di tengah, makanya itu dilebarin banget kan sama Amorim kan. Mereka langsung main bypass ke depan bypass ke depan gitu. Karena tengahnya nggak ada sama sekali, kosong gitu. Nah lu sendiri ngelihatnya ini gimana? Iya gue bilang, ini lagi-lagi gue pasti langsung dibully kan sama beberapa fans MU yang ya kayak tadi lah, kita kalau ada yang nonton halftime show lihat Daniel atau mungkin orang-orang yang emang selalu punya antusiasme yang sangat tinggi melihat musim baru. Antusiasme gue juga tadi kalau lihat gue reflection di babak pertama, gue antusias banget melihat match pertama pemain-pemain baru. Tapi lagi-lagi same old shit lah dalam perasaan gue karena dalam cara mainnya, main stretch seperti itu ketika lo diserang, harusnya kan kalau lo main bola sama gue compact ke dalam. Nah MU itu nggak compact nih, tetap aja keluar, dan itu hanya berkali-kali hanya menyisakan satu orang di sana di depan back, yaitu Casemiro. Bahkan pernah sekali tadi gue lihat ada 2 kali momentum Casemiro yang justru agak naik, Brunonya yang ada di belakang gitu kan. Dan menurut gue itu parah banget karena secara defense atribut mereka berdua udah lewat peaknya dari si Casemiro. Bruno bukanlah pemain yang bisa defense sangat bagus walaupun sesekali bisa ngerebut bola. Makanya gue bilang juga di sebelum musim dimulai, kalau MU nggak beli sampai akhir jeda transfer, akhir summer transfer, nggak akan kemana-mana MU. Even peringkat 10 aja, gua hopeless lah untuk berharap MU bisa tembus peringkat 10. Menurut gua tuh udah bagus banget. Tapi dengan cara main kayak tadi,
Menurut gue susah kalau dia nggak beli gelandang bertahan, even kiper. Dua ini yang paling gue highlight, gelandang bertahan sama kiper. Yang gue nggak perlu muluk-muluk deh, gue nggak perlu Donnarumma, gue nggak butuh siapa Courtois, mau Dean Henderson lah, atau Emi Martinez, let's say Emi Martinez yang katanya diisukan. Gue udah bersyukur banget karena gue nggak. Lu lihat tadi game tadi sebenarnya bukanlah game yang layak kalah. Gue menjadi Jeffrey Nicole, gue tip lagi nih. Gue nggak kalah-kalah amat gitu buat dari pertandingan tadi kan. Karena MU itu tadi nggak babak belur. Kalau tadi bukan karena justru lebih banyak nyerang. Justru Arsenal yang katanya babak belur tadi kan. Ibaratnya dia menang tapi dengan muka bengap-bengap gitu kan kalau Arsenal. Tapi kalau MU justru kalah dengan kelihatan kayak mukanya masih bersih hanya karena kebobolan tadi. Kebodohan di skema corner yang mereka harusnya udah tahu Arsenal punya cara mempres kiper seperti itu dan berkali-kali mereka selalu lengah, mau itu kipernya mau backnya nggak memberi perlawanan defensif ekstra, selalu kalahnya dari lucu-lucuan seperti itu. Jadi tadi kalahnya bukan karena skema, bukan karena permainan, tapi karena lucunya itu loh. Ini yang nggak boleh kejadian lagi dengan kiper dan juga gelandang bertahan yang memberikan selalu extra space buat pemain lawan ketika counter attack nih. Ya itu dia my friends, harapannya 3 takeaways tadi bisa kalian renungkan juga atau bisa kalian punya pendapat yang berbeda, nggak apa-apa banget, bisa bergabung di kolom komentar. Dan harapan gue justru adalah key points yang ketiga itu bisa membuat setidaknya itu ada pressure ke kubu Ineos untuk segera melakukan pembelian untuk menambal kekurangan yang sangat obvious di lini tengah Manchester United agar dia nggak bisa nih 2 musim beruntun mengalami musim yang buruk karena posisi Ineos sekarang itu udah seperti kayak shield buat Glazer. Itu akan semakin membuat aura negatif atau hal yang buruk lah buat Sir Jim. Ketidakpercayaan lagi. Yang baru gitu kan. Jadi kayak makin toksik gitu menurut gua nanti. Jadi semoga ya jadi kayak dengan kondisi ini matanya terbuka, jadi akhirnya ya udah mendingan gue keluarin uang sekarang sedikit rugi atau gimana caranya secara PSR gue ngakalin ketimbang gue mengalami satu lagi musim yang buruk atau menunggu sampai Januari, di mana kita semua tahu transfer Januari itu it's a very hard window. Betul. Nyari pemain yang cocok susah, harganya mahal. Lu punya 2 minggu untuk lu make a move, I think you should do it. Dan harapan gue itu bisa kejadian. Pun begitu dengan posisi goalkeeper ya. Betul. Ini Donnarumma, gue udah sampai 2 minggu Ji ngomongin hal yang sama. Gini loh, lu udah tahu lu gak akan punya duit buat Baleba. Ada Donnarumma, gajinya 200.000. Emang iya nih 200.000 Ji. Gitu. Bahkan sebenarnya diinfoin sama Enzo Raiola sebelum final Liga Champions dia udah nerima gaji di bawah itu untuk di extend Ji. Jadi dia udah nerima nih sama di PSG, lu extend kontrak gua, nggak apa-apa gua turunin gajinya sedikit, tapi ditarik penawaran itu sama PSG. PSG prinsipnya pengen cash in, udahlah. Gua pengen potong, gua mau gaya goalkeeper yang berbeda. Nah ini Donnarumma available in the market untuk harga yang rasional. Kiper selevel itu, ketimbang lu ngabisin waktu 2 minggu untuk target yang lu mungkin gak bisa dapat. Gue tuh udah 2 minggu ini nyuarain itu. Mendingan rasional aja, pasti cari sesuatu yang lu bisa dapat dan lu bisa tambal gitu. Tapi kalau City datang, menurut lu MU punya chance sebesar itu? Nah itu yang gua bahas juga Ji. Sempat kemarin in-depth-nya adalah buat gua. Karena ada beberapa friksi global lah di sisinya PSG itu, PSG sama City itu emang nggak pernah mau berurusan sebelumnya. Jadi gue agak sedikit ragu, gue nggak bilang nggak mungkin terjadi, tapi maksud gue ada banyak faktor yang harus ditunggu untuk itu bisa kejadian. Misalnya kayak Ederson bisa dijual dulu. Sekarang Galatasaray minta 10 juta, City minta 25 juta, itu bisa di fill nggak gapnya? Terus nanti ketika itu kipernya udah pergi, kan harus ngobrol nih City sama PSG. Berapa maharnya itu loh Ji, yang gua nggak yakin bakal sesmooth kalau MU yang nawar gitu maksud gua. Tapi Donnarumma mau ke tim peringkat 15 ya. Ya Ji, dia tuh udah bilang mau ke Inggris. Iya sih. Itu mau udah barang pasti kalau menurut gua ya. Tapi anyway, itu dia yang takeaways yang pengen kita sampaikan, 3 hal yang bisa kita petik dari laga Manchester United lawan Arsenal. Sampaikan di kolom komentar pendapat kalian. Mungkin ada pendapat yang berbeda. It's okay. Dan kita akan kembali di FMS edisi Selasa pagi ya. Seperti biasa jam 7 pagi. And as always, have a lovely day.